Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan topik 8. Ini topik terakhir saya ngajar di Ekonometrika S3 ya, yaitu mengenai Generalized Method of Moment. Nah, ini bahan bacaannya ya, yang paling utama, yaitu Lars Peter Hansen mengenai estimasi GMM, kemudian juga Christian Hayes dan kawan-kawan. Ini satu section aja sih, cuman 20 halaman gitu. Section 44, yaitu mengenai GMM. Anda tahu bahwa dalam kuliah-kuliah yang lalu, saya sudah menunjukkan bahwa least square, maximum likelihood, FGLS atau WLS, ya kan? Kemudian IV, termasuk di dalamnya adalah ARMA. ARMA ini belum kita bahas ya, tetapi sudah ada di nonlinear regression, AR1-nya. Kalau mau ke MA-nya ya ekstensinya nggak begitu sulit ya. Nah, ini merupakan special case dari GMM, sehingga mestinya Anda sudah punya feeling ya, apa itu GMM. Karena sebetulnya banyak sekali, tidak hanya mahasiswa loh, ya, tapi juga pengarang buku misunderstood mengenai GMM ini. Jadi baik yang model linear maupun non-linear, panjang itu pakai least square, maximum likelihood, ada armanya atau tidak, itu merupakan special case dari GMM. Pada umumnya, orang mengidentikan instrumental variable sebagai metode GMM ya, pada umumnya. Nah, ini sebetulnya salah satu yang misunderstood ya. Jadi salah paham mengenai apa itu GMM. Jadi GMM itu jauh lebih luas dari instrumental variable. Dan instrumental variable itu hanya salah satu special case saja. Oleh karena itu saya ingin memperkenalkan GMM ini dalam skop yang lebih luas dengan cara yang sederhana. Kira-kira begitu tujuan mata kuliah ini ya. Sebetulnya kalau Anda mengerti method of moments, untuk mengaplikasikan GMM itu relatif sangat mudah. Karena GMM secara sederhana bisa didefinisikan sebagai penerapan method of moments dalam analisis regresi. Jadi sepanjang Anda mengerti apa itu method of moments, maka dengan mudah Anda akan memahami GMM. If you understand the mom, then you can easily understand GMM. Kira-kira begitu. Definisi yang lebih spesifik lagi itu bisa dibaca di Hansen. Yang ini ya. Jadi GMM adalah estimator atau salah satu kelas. Jadi kelas itu jenis ya. Jenis estimator yang dibangun dengan cara menerapkan, exploiting itu menerapkan sample moment counterpart of population moment condition. Jadi yang saya highlight ini adalah method of moments. Ya, jadi kalau mengestimasi population moment dengan sampel moment, ya kan, itu namanya methods of moment. Ya, jadi definisi saya yang di atas bahwa GMM adalah nothing more than the application of method of moments on regression analysis sebetulnya tercermin dalam kalimat yang ini ya. Nah, terutama sekali moment condition yang paling populer digunakan atau dianalisis adalah apa yang disebut orthogonality condition. Dalam OLS adalah no correlation between explanatory variable and the error terms ya. As simply as that. Tentunya orthogonality condition itu tidak hanya terbatas seperti itu ya. GMM menjadi sangat populer karena dia memberikan asymptotic properties yang relatif gampang untuk dilakukan analisis. Ingat ya, relatif gampang loh. Jadi kalau Anda merasa kesulitan dalam mengerti GMM, berarti either Anda salah persepsi, atau salah baca buku, atau salah belajar kepada guru yang salah. Seperti misalkan kalau Anda tidak mengerti
apa itu JMM ketika mengikuti kuliah dari saya, berarti gurunya yang salah. Karena in fact JMM is very easy to handle ya. Yang kedua, JMM sangat berguna sekali ketika spesifikasi mengenai data generating process atau dalam hal ini terutama mengenai error term itu unknown atau misspecified ya. Dalam prakteknya kita tidak pernah tahu sebetulnya apakah model yang kita bangun itu sesuai dengan data generating process atau tidak. Ya. Apalagi dalam ilmu sosial seperti ekonomi, tidak ada sebuah kepastian bahwa model yang kita bangun itu betul-betul merepresentasikan apa yang terjadi dalam ekonomi. Ya. Dengan JMM ini memudahkan kita untuk merileks, menanggalkan beberapa asumsi yang sangat strict, misalkan dalam OLS, taruhlah X-nya harus fully exogenous, ya kan? Dengan demikian orthogonality akan tercapai kalau memang X-nya adalah explanatory variabelnya adalah fully exogenous. Tetapi pada kenyataannya tidak semua explanatory variable itu sifatnya exogenous, bahkan seperti halnya dalam instrumental variable methods ya, beberapa masalah kita hadapi seperti omitted variables dan endogeneity ya. Dalam kasus seperti itu maka kita tidak bisa menjamin bahwa orthogonality condition bisa kita maintain. Oleh karena itu orthogonality condition-nya itu kita modify, itu yang membuat JMM ini sangat fleksibel. Contoh yang kedua, apabila Anda menggunakan maximum likelihood, Anda harus menspesify error distribution-nya, distribusi dari residualnya ya. Nah, kalau distribusi residualnya itu follow normal distribution, maka Anda pakai fungsi maksimum likelihood yang mengikuti definisi normal distribution. Kalau misalkan distribusinya adalah logistik atau Poisson, maka spesifikasinya harus secara strict kemudian Anda rumuskan. Even without that, tanpa melakukan spesifikasi yang sangat strict mengenai distribusi dari error, maka JMM sebetulnya masih bisa dipakai karena dia memberikan sifat-sifat large sample atau asymptotic yang relatively general ya. Karena saya definisikan JMM sebagai aplikasi dari method of moments terhadap regression analysis, maka saya perkenalkan dulu apa itu methods of moment ya. Dalam first moment, expected value dari selisih antara observed variable atau nilai yang terobservasi yaitu YI, selisihnya dengan rataan dari Y itu sendiri, maka itu akan sama dengan 0. Kalau kita estimasi dengan sampel, menggunakan sampel, karena biasanya mu atau rataan ini tidak diketahui, ya, maka kita bisa estimasi mu sebagai sampel moment, ya, yaitu sama dengan mu sama dengan rataan itu sama dengan penjumlahan semua Y, sampel ya, sampel Y dibagi jumlah observasi, ya. Ini kan Anda sudah bisa paham ya. Kalau Anda rearrange terms ini, maka ini mu itu sama dengan sigma Y ya dibagi N. Itu loh ya. Atau seper N-nya di depannya ya. Nah, ini kan cara menghitung dugaan terhadap rataan ya. Nah, itu untuk post moment ya. Jadi, basically population moment seperti ini diestimasi dengan sampel momennya ya, atau didekati dengan sampel momennya. Begitupun juga kalau kita bicara mengenai second moment atau variance ya. Ini kan variance ya. Dan ini adalah dugaan terhadap variance. Simple yaitu kuadrat dari first moment sama dengan expected value dari kuadrat dari first moment adalah variance. Ya. Dengan demikian jumlah kuadrat dari first moment dibagi N atau rata-rata dari jumlah kuadrat dari first moment adalah sama dengan variance. Sehingga ketika mengestimasi population, karena pada dasarnya population moment itu tidak diketahui nilai yang sebenarnya, maka kita mengestimasinya dengan sample moment. Jadi method of moment adalah estimating population moment
by their sample counterparts, ya. Nah, ini kembali ke definisi yang diinikan oleh Hansen, ya. Yang ini, ya, exploiting the sample moment counterparts of population moment condition. Jadi sebetulnya dengan kata lain, dengan cara yang lebih singkat, method of moment adalah mengestimasi population moment berdasarkan sampel moment. Tentunya Anda sudah familiar mengenai ini ya. Karena begitu Anda belajar statistika dasar atau dasar-dasar statistika atau pengantar statistika, nilai population moment itu tidak diketahui yang sebenarnya, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengestimasi berdasarkan sampel, ya. Jadi sudah familiar mestinya Anda mengenai metode of moment ini. Dan tentunya ini adalah metode statistik yang paling tua, karena statistik selalu bicara mengestimasi populasi baik itu rataan maupun varians, ya, dengan mengestimasi sampel menggunakan data berdasarkan sampel, ya. Oke. Saya kasih contoh dulu bagaimana menggunakan sampel moment dalam estimasi regresi, ya. Saya kasih contoh yang paling sederhana tentunya least square sebagai sebuah problem JMM, ya. Anda tahu post momentnya adalah yang disebut orthogonality condition, ya, yaitu expected value dari X kali error, ya. X kali error adalah sama dengan 0. Ya, artinya error dan explanatory variable itu tidak berkorelasi, oke? Tidak berkorelasi. Ya, kalau expected value-nya sama dengan 0, maka dia tidak ada korelasi. Nah, bagaimana cara mengestimasi ini? Ini kan population moment, ya, yaitu dengan cara mengestimasi sampel momennya. Ya, sampel momennya ya relatif sederhana, yaitu X dikalikan dengan residual, ya. Ingatlah Y minus dugaannya itu sama dengan error, ya. Jadi X dikalikan residual kemudian dijumlahkan dan dibagi N itu mesti sama dengan 0. Ya. Dan ini pasti terpenuhi. Jadi rataan dari X kali error itu harus sama dengan 0. Ya, oke, dibacanya ya. Adalah rataan dari X kali error itu harus sama dengan 0. Dan dalam OLS ini pasti terjamin. Anda balik lagi ke method of moment-nya. Post moment-nya kan ini adalah dugaan mu. Ini dugaan mu-nya ini estimated dari rataan gitu ya. Itu harus sama dengan 0. Nah, berarti dalam analisis regresi yang berbeda itu hanya terminologi mengenai definisi dari first moment. Sekali lagi ya, dalam analisis regresi yang berbeda dengan traditional method of moment itu hanya pendefinisian dari first moment. Oke, sekali lagi, karena ini merupakan analisis regresi, maka yang berbeda dengan method of moment yang tradisional itu hanyalah terletak pada pendefinisian first moment atau orthogonality condition, ya. Jadi yang membedakannya hanya sebatas itu, ya. Kemudian kalau mengenai varians dari regresi adalah jumlah kuadrat atau rataan atau expected value dari jumlah kuadrat. Sekali lagi ya, varians yang didefinisikan sebagai J0 ini exactly paralel dengan sigma square yang ada di sini. Exactly paralel. Sama definisinya. Kalau ini kan kuadrat dari first moment, ya. Di sini juga adalah kuadrat dari first moment. Jadi yang perlu Anda pahami adalah setelah Anda definisikan first moment, maka selanjutnya untuk second moment, bahkan kalau Anda pengen third moment berupa skewness dan lain-lain, maka definisinya itu mengikuti definisi di dalam first moment. Ya, sekali lagi ya, higher order moments
Jadi momen 2, momen ketiga, momen keempat, pendefinisiannya mengikuti definisi dari first moment, ya. Ya. Kalau itu second moment, berarti adalah expected value dari jumlah kuadrat dari first moment. Sama juga dengan di sini, ya, di mana expected value dari variance didefinisikan sebagai expected value dari kuadrat dari first moment atau rataan dari kuadrat dari first moment, ya. Jadi selama Anda bisa mendefinisikan apa itu first moment, ya, mestinya selanjutnya Anda tidak akan kesulitan untuk mendefinisikan second moment dan seterusnya. Jadi selama Anda bisa mendefinisikan first moment, Anda dengan mudah bisa mendefinisikan second moment. Dan tentunya dari situ juga Anda bisa mendefinisikan sampel counterparts-nya, ya, yaitu sampel counterparts dari Z0 atau square dari first moment, ya, square dari expected value dari square dari first moment atau kuadrat dari first moment adalah rataan dari kuadrat, ya, kuadrat per first moment, ya. Oke. Kalau dalam OLS secara spesifik, ya kan, Z0 itu tidak lebih dari ini, yaitu sigma kuadrat dikalikan dengan rataan dari perkalian X dengan X. Tentunya ini sudah Anda familiar dalam OLS, ya, karena ini adalah cara untuk menghitung varians dari estimated coefficient, ya, atau estimated parameters, ya. Jadi GMM sebetulnya cara pengertiannya tidak lebih dari ini, ya. Komplikasi selanjutnya tidak akan membuat Anda kehilangan arah kalau Anda sudah mengerti prinsip dasar yang seperti ini, ya. Ingat, ya, GMM is nothing more than the application of method of moments on regression analysis. Buktinya adalah ini, ya, contohnya second momentnya didefinisikan, first momentnya kita definisikan seperti ini, maka second momentnya kita definisikan sebagai kuadrat dari first moment, ya. Begitupun kalau Anda sudah mendefinisikan first momentnya seperti ini, maka second momentnya adalah kuadrat dari first moment. Dengan cara Anda mengerti seperti ini, maka jangan ada lagi misalkan Anda bilang, oh, IV itu adalah, kalau sudah pakai IV berarti pakai GMM, ya kan? Atau GMM itu instrumental variable. Ya, tidak selalu demikian. Yang paling populer dari GMM memang instrumental variable. Itu bagian dari proses belajar yang banyak disalah mengerti orang, ya. Termasuk di dalamnya dalam beberapa buku, ya. Maaf Pak, izin Ya. Pak. Ya. Pak, berarti GMM ini kan general, berarti adalah bentuk umum dari semua jenis regresi, termasuk nanti dia itu di panel. Karena gini Pak, baru pertama kali dengar GMM ini ketika menggunakan data panel gitu. Jadi saya tahunya hanya bahwa GMM ini korelasinya ketika kita bicaranya panel data begitu Pak. Saya baru tahu kalau seperti ini Pak. Dan sebetulnya yang panel data Arellano-Bohm itu, ya, ya, itu kan ya, betul Pak. Arellano-Bohm Pak. Arellano-Bohm itu sebetulnya kan itu adalah penerapan instrumental variable terhadap dynamic panel. Ya, oke. Jadi itu juga special case karena dia menggunakan instrumental variable metodenya ke dalam panel data. Nah, kalau Anda bicara mengenai panel data, sebetulnya GMM itu lebih mirip dengan kalau dalam statistik, ya, apalagi kalau Anda pakai stata, itu ada yang namanya Generalized Estimating Equation, GEE, ya. Oke, nanti saya terangkan, ya. GMM itu adalah Generalized Estimating Equation. Apa yang menjadi estimating equation-nya, yaitu adalah first moment. First moment di sini, ya, adalah estimating equation. Generalized estimating equation-nya adalah di first moment. Mau Anda definisikan bagaimana aja first moment-nya, maka estimate-nya akan selalu konsisten, ya. Despite the fact that mungkin kehilangan sedikit efisiensi, ya. Oke. Pak, satu lagi Pak, maaf Pak, takut salah. Pak, maaf Pak, ini tuh yang Bapak garis hijau ini tuh maksudnya adalah
first moment itu kita membicarakan, kita mendefinisikan errornya itu, expected errornya sama dengan 0. Itu kan Pak ya maksudnya ya? Enggak. Oh, Kalau enggak. di regresi adalah orthogonality condition, yaitu tidak ada korelasi antara, kalau dalam OLS kan, ingat loh, tidak ada korelasi antara, sebentar saya hapus ya. First moment di dalam regresi itu ada 2 komponen. Yang pertama adalah X. Ya, mestinya adalah XI ya. X observasi ke I gitu loh ya. Sekali lagi ya. Yang pertama ini adalah error. Yang kedua, yang ini adalah yang pertama adalah explanatory variable. Yang kedua ini adalah error ya. Y kurangi dengan dugaan dari Y adalah error kan? Itu loh. Jadi notasi ini menyatakan bahwa kita baca bahwa expected value dari X dikalikan dengan error itu sama dengan 0. Atau dalam bahasa praktisnya tidak ada korelasi antara X dengan error. Antara explanatory variable dengan error. Itulah yang disebut dengan orthogonality condition ya. Oke. Dalam IV instrumental variable kan X-nya diganti dengan Z. Ya, ingat ya. Oke, supaya orthogonality condition-nya terpenuhi ya. Nah, cara mengestimasi orthogonality condition itu adalah mereplace ya dengan sampel momennya, yaitu dia mengatakan bahwa rataan dari X dikalikan dengan error itu rataannya harus sama dengan 0. Rataannya loh, bahwa X yang pertama dikalikan dengan error yang pertama nilainya tidak sama dengan 0 ya kan, itu hampir pasti terjadi ya. Yang kedua juga tidak sama dengan 0, tapi error yang satu dengan yang lain saling cancel out ya, itu besarannya. Second moment adalah kuadrat dari first moment ya. Jadi kalau Anda sudah benar mendefinisikan orthogonality condition, maka pendefinisian second moment itu menjadi sangat mudah karena dia hanya kuadrat dari first moment. Sampel counterpartnya juga adalah rataan dari kuadrat first moment gitu loh. Ya. Oke. Sama juga di sini. Nah, ini ya. Ini kan first moment. Dugaannya ini ya kan? Di sini adalah rataan dari first moment kuadrat. Kalau terminologi yang ini kan penjumlahan sebanyak N observasi dibagi N adalah rataan kan? Ya enggak? Notasi seperti ini harus sudah mulai familiar karena akan digunakan terus-menerus sampai kuliah kapanpun ya. Nah, karena saya sudah mendefinisikan, memberikan contoh ya yang sederhana, hubungan antara method of moment yang dipakai secara tradisional dalam statistik yang exploratory statistik ya. Kemudian kita aplikasikan ke dalam least square ya sebagai sebuah masalah JMM ya kan, hubungannya menjadi sangat clear bahwa orthogonality condition adalah starting point karena dia adalah mendefinisikan first moment-nya. Ya, jadi orthogonality condition menjadi bagian terpenting dalam JMM karena dia mendefinisikan JMM itu tergantung pada orthogonality condition-nya. Seperti halnya dalam instrumental variable, X-nya itu kan diganti dengan apa? X topi ya, atau Z, atau Z. Ya enggak? Itu loh. Kenapa diganti dengan Z? Karena Z-nya itu, ya kan, dia tidak berkorelasi dengan error. Paham ya? Oke. Kalau X-nya, dia berkorelasi dengan error, maka tidak bisa orthogonality condition itu terpenuhi kalau X-nya tidak diganti dengan Z. Paham ya? Jadi menjadi bagian paling sentral adalah bagaimana kita mendefinisikan orthogonality condition. Beda antara JMM dengan metode lain hanya di orthogonality condition, oke ya? Hanya di orthogonality condition. Selanjutnya, ini kan varians ya kan? Adalah kuadrat dari first moment ya.
Nah, kita pakai notasi yang relatively general ya. Post moment atau orthogonality conditions kita definisikan sebagai expected value dari GI sama dengan 0. Atau expected value dari orthogonality condition itu sama dengan 0. Ya. Maka dengan demikian kita bisa definisikan sampel counterpartnya adalah rataan dari GI adalah sama dengan 0. Tetapi GI-nya sendiri maybe may not be equal to 0, ya kan? Itu ya. GI-nya sendiri tidak harus sama dengan 0. Rataannya yang sama dengan 0. Ya. Makanya itulah yang disebut replacing atau mengganti population moment dengan sample moment. Nah, kalau kita definisikan big G, G besar ya, big G sama dengan penjumlahan dari GI, sum of GI, maka kita bisa mendefinisikan J0 sebagai expected value. Ya, ini mestinya pakai ada E-nya ya, sorry ya. Expected value. Di-erase dulu ya. Ini harusnya di sini ada expected value dari GI kuadrat. G kali G kan G kuadrat ya kan? Sama dengan sampel counterpartnya adalah rataan dari G kuadrat. Oke, sekali lagi ya. Kalau kita bicara population moment, kita bicara expected value. Expected value dalam sampel itu diganti dengan rataan. Sekali lagi ya. Kalau kita bicara population, kita bicara expected value. Dan nilainya unknown, tidak kita ketahui. Ya, oke. Kalau kita ganti dengan sampel moments atau sampel counterpartnya, ya kan? Maka expected value itu adalah sama dengan rataan. Kalau sampel moment yang tanpa weighting, maka sampel momennya itu exactly the same dengan kuadrat dari post moment. Tetapi dalam banyak kasus, error terms bisa heteroskedastik atau autocorrelated dan lain-lain, ya kan? Maka kita memerlukan apa yang disebut dengan weighting matrix, sehingga second momennya adalah weighted variance ya. Jadi rataan dari weighted square atau rataan dari kuadrat terbobot itu adalah sampel counterpartnya ya. Nah, kalau dalam kasus yang weighted ya, maka J0 atau kuadrat dari post moment itu dinyatakan sebagai weighted kuadrat ya, weighted kuadrat. Nah, weighted kuadrat sebetulnya bisa didefinisikan sebagai penjumlahan atas G bintang kuadrat. Ini bintang ya. G bintang itu apa sih? Yaitu transform variables atau transform G. Ya, G yang sudah ditransformasi dengan transformasinya adalah P. Ya, P itu apa? Square dari P adalah sama dengan W. Ya, kuadrat dari P adalah W. Ya, jadi ini pun demikian. Ya, kalau diganti dengan G star atau transform dari G, maka W-nya menjadi hilang. Ya, selanjutnya saya ingin tanya nih, kalau bentuknya seperti ini, post moment-nya apa dong? Ini adalah first moment untuk tanpa weight. Second moment-nya adalah ini. Kalau second moment-nya adalah seperti yang ini, oke, coba lihat kembali ke instrumental variable ya, atau weighted least square ya. Jadi first momennya adalah ini G star ya, oke. Expected value dari G star. G star itu apa? Yaitu G dikalikan dengan akar dari weight. Nah, sekarang karena first moment itu sangat penting, first moment ya, dalam mendefinisikan berbagai momen berikutnya, apa momen yang kedua, ketiga, keempat, ya kan? Maka menjadi sangat krusial untuk bagaimana kita bisa menurunkan atau mendefinisikan post moment itu. Untuk OLS, di kuliah yang lalu, OLS namanya least square, ya kan? Jadi jumlah kuadrat ya diminimumkan. Itulah fungsi tujuannya, ya kan? Jadi cara pertama adalah menurunkan post moment itu dari statistical estimation problems.
Misalkan kita estimasinya mau pakai OLS atau least square ya, maka kita definisikan S ya kan sama dengan error ya kali error kuadrat kan gitu ya. Ya. Dalam estimasinya begitu. Error transpose kali error sama dengan penjumlahan error kuadrat ya. Nah, first order condition-nya adalah yang ini. First order condition-nya adalah ini. Jadi, first order condition dari least square adalah orthogonality condition. Begitupun first order condition dari maximum likelihood, nanti lihat kembali tuh, apa itu first order condition dari maximum likelihood ya. Juga adalah orthogonality condition ya atau first moment. Begitupun dengan WLS, IVLS. Nanti kita definisikan quasi maksimum likelihood. Ya, oke. Sepanjang Anda bisa mengerti cara menurunkan first order condition, jadi first derivative, maka Anda bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan orthogonality condition atau first moment ya. Ingat ya, first moment adalah first order condition dari fungsi tujuan. Oke, saya ulangi lagi ya. Dalam kasus regresi, first moment adalah first order condition dari fungsi tujuan atau first derivative dari fungsi tujuan. Nah, metode estimasi statistik kan selalu punya fungsi tujuan, baik itu OLS maupun maximum likelihood dan variansnya ya, bisa FGLS maupun instrumental variables, itu varians dari least square ya kan, itu kan memiliki fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu first derivative-nya itu dijadikan sebagai moment condition atau first moment. Ya. Kalau distribusinya itu tidak normal, maka Anda bisa mendekatinya dengan quasi maksimum likelihood. Misalkan mendefinisikan maksimum likelihood untuk Poisson distribution ya kan, atau beta atau gamma distribution ya. Panjang itu bisa di log likelihood kan, penurunannya menjadi sangat mudah. Di dalam statistik, yang disebut GEE atau GEE, Generalized Estimating Equation, itu adalah exactly first order condition atau first moment. Tetapi di luar statistik itu, sepanjang modelnya itu diderive dari optimization problem, any optimization problems kan selalu memiliki apa yang disebut first order condition ya atau first derivative ya. Misalkan utility maximization problem ya. Utility maximization problem itu first derivatifnya apa? Jadi first order condition-nya adalah marginal utility sama dengan 0 toh. Ya enggak? Baru Anda rearrange ya kan terms-nya sehingga nanti didapatkan apa yang disebut orthogonality condition ya. Begitupun profit maximization. Kalau di intertemporal optimization problems itu biasanya kita post derivatifnya apa yang kita sebut dengan Euler equation ya. Oke, dan ini sudah Anda dapatkan lah di macroeconomics ya atau di mathematical economics ya. Tuh. Jadi tidak perlu saya terangkan lagi. Jadi sepanjang model itu diturunkan dari optimization problem ya, maka kita bisa mendefinisikan first order condition atau first moment. Distribution aspeknya bisa kita impose belakangan sesuai dengan karakter data. Oke. Jadi kalau first momentnya itu kita derive dari economic optimization problem, maka ya kita bisa mendefinisikan atau menurunkan distributionnya berdasarkan second moment. Dan di situ kita impose, misalkan oh ini likely to be normal atau likely to be truncated normal ya, seperti di Tobit model itu kan dia truncated ya kan, terpotong ya. Bisa kita definisikan belakangan ya mengenai distribusinya ya. Kalau kita menurunkan first momentnya itu berdasarkan statistical estimation problem, secara otomatis fungsi tujuan juga dipengaruhi oleh bagaimana kita mendefinisikan distribusi. Ya, distribusi normal kan berbeda dengan distribusi logistik misalkan ya enggak. Misalkan di QML kita definisikan instead of normal, kalau normal kan menjadi maksimum likelihood ya kan. Kalau tidak normal dia menjadi QML ya kan.
sepanjang bisa dirumuskan seperti misalkan distribusi logistik ya, maka first moment maupun second moment itu mengikuti fungsi tujuan, misalkan fungsi logistik ya, fungsi maksimum likelihood yang mengikuti logistik distribution. Kalau kita menderivasinya berdasarkan statistical estimation problem, maka pendefinisian first moment maupun second moment sudah langsung berkaitan dengan distribusinya. Berbeda dengan yang diderive dari economic optimization problem, maka distribusinya itu harus didefinisikan belakangan atau bisa didefinisikan belakangan, apakah dia normal, kemudian binomial, apakah Poisson atau beta atau gamma ya, tergantung dari distribusi yang kita pandang cocok dengan sampelnya ya. Oke, karena memang populasi itu tidak pernah kita ketahui ya. Kita kembali ke distribusi normal ya. Ini adalah kalau expected value-nya G itu adalah first moment ya. G itu iya sebetulnya G itu adalah gradien ya kan. Di sini singkatannya adalah gradien. Gradien adalah first derivative kan? Ya enggak? Sesuatu akan optimal kalau gradiennya 0. Kalau dia minimisasi ya, gradien sama dengan 0 adalah at least lokal minima ya. Kalau dia maksimisasi seperti maksimum likelihood, maka ketika gradien sama dengan 0, maka dia lokal maksima minimal ya. Bisa juga global maksima. Jadi G adalah gradien. J0 itu adalah kuadrat dari gradien. Dan ini adalah exactly kalau expected value-nya variance of coefficient ya, atau variance of parameters ya. Maka dari itu, distribusinya akan menjadi seperti ini. Karena Anda mereplace, oke ya, jumlah kuadrat dibagi N, itu adalah rataan dari kuadrat gradien ya. Maka dari itu distribusinya adalah, kalau rataannya kan gradien kuadrat, rataan itu jumlah gradien kuadrat dibagi N kan, ya, dibagi N. Maka akarnya ini, akar dari gradien kuadrat adalah gradien dibagi seperakar N. Dengan distribusi, taruhlah kita asumsikan normal, ya kan? Ya, dengan min sama dengan 0 dan ini apa biasanya? Kalau di OLS adalah sigma square ya, variance ya. Jadi J0 adalah variance. Nah, expected value dari variance itu kan sama dengan rataan dari kuadrat. Di OLS, maka kita definisikan N normally distributed ya. Ini adalah orthogonality condition ya kan. Dengan min ya, errornya itu dengan min sama dengan 0 atau orthogonality conditionnya itu memiliki rataan 0 dan sigma square kali Q 1/N ya dikalikan dengan apa? X oke, paham ya? Kalau dalam OLS yang Anda biasanya kan distribusi normalnya adalah distribusi normal di error ya. Sekali lagi ya. Kalau di OLS biasa, OLS yang tanpa GMM problem ya, kita definisikan distribusi errornya adalah normal. Dengan rataan dari error itu sama dengan 0 dan variannya sama dengan sigma square kan. Bedanya kan kalau di GMM, OLS itu dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Ya, bukan hanya errornya tetapi first moment-nya. Distribusi dari first moment yaitu X kali error itu terdistribusi normal dengan rataan sama dengan 0 ya. Dan variasinya adalah sigma square kali Q dan Q-nya itu adalah 1/N dikalikan dengan X kuadrat ya. Oke ya. Oke. Jadi notasinya di GMM sedikit agak berbeda dibandingkan dengan OLS yang original ya. Untuk weighted moments, tadi kan saya udah definisikan bahwa sebetulnya versi weighted ini kalau dalam konteks transformed variable yang ditransformasi adalah
G star kuadrat kan, ya nggak? J bintang kuadrat, J bintang kuadrat atau seperti ini ya, yang ini G bintang kuadrat kan, ini G bintang kuadrat, ya, dan sama dengan G dikalikan sebuah variabel yang mentransformasikan menjadi G bintang, yaitu G kali P, ya, gitu. Ini adalah J bintang kuadrat, ya. Nah, hanya saja di dalam prakteknya standar error dari koefisien itu terdistribusi normal dengan min sama dengan 0, kemudian dengan varian sama dengan V. V-nya itu apa? Inilah, ya. Dan W-nya adalah kita definisikan sebagai inverse dari J0. Jadi GMM ini memfasilitasi bagaimana estimasi weighted least square secara iteratif, ya, karena misalkan HN itu kan adalah first derivatif dari gradien atau second derivatif dari fungsi tujuan, ya. Kayak gradien itu kan first derivatif dari fungsi tujuan, ya. Kayak sekali lagi ya, gradien adalah first derivatif dari fungsi tujuan. Sehingga kalau diderivatifkan lagi, turunannya menjadi HN itu, H itu adalah turunan kedua dari fungsi tujuan atau turunan pertama dari gradien. Makanya disebut Hessian matrix, ya, Hessian matrix HN. Solusinya tentunya harus menggunakan iterasi weighted atau kalau dalam statistik itu iteratively re-weighted least square. Jadi secara iteratif dilakukan berulang-ulang WLS. Jadi weighted least square yang diulang-ulang terus, ya. Nah, apa yang diulang-ulang terus? Yaitu adalah bagian ini, ya. Oke. Itu adalah bagian yang ini. Bentar ya. WLS berulang-ulang adalah bagian yang ini. Oke. Anda bisa cek ya. Ini kan basically apa nih? Operasi WLS, ya. Ya enggak? Kalau tanpa W berarti operasi OLS, ya. Tanpa W di sini nih. W-nya kita hilangkan, W-nya kita hilangkan, ya kan? Coba Anda lihat ya. Inverse dari H kuadrat dikalikan dengan H transpos kali G itu adalah apa? Regresi G terhadap H, ya enggak? Oke, regresi G terhadap H. Oke. Nah, perlu Anda ingat bahwa weighted case itu berlaku bila ada yang namanya over identifying restriction. Jadi jumlah moment condition itu lebih besar dari jumlah parameter. P itu adalah jumlah parameter. Jadi kalau misalkan jumlah parameternya 5, moment conditionnya telah ada 6, ya. Ada 6. Maka kita sebut itu adalah over identifying restriction. Dan kalau over identifying restriction, maka kita sebut itu adalah kita harus membuatnya dengan weighted second moment, ya. Poinnya adalah yang hendak saya tunjukkan, kalaupun itu secara iteratif dilakukan, Anda ingat nggak masalah iteratif seperti ini di waktu nonlinear regression? Ini kan kita jumpai juga, ya. Ini adalah Gauss-Newton regression, ya. Dan operasi matriksnya sama persis dengan OLS, ya. Saya hapus dulu, ya. Coba W, tadi W sama dengan apa, W? P kali P, ya. Ya enggak? P aksen kali P. Oke. Nah, kalau H bintang kita definisikan sebagai H dikalikan P atau H transpos, ya, ini transpos. P transpos sama dengan P kali H dalam kurung ditransposkan, kemudian G bintang sama dengan apa? P kali G, ya. Maka terms ini, nah, yang terms ini dalam kurung, ya, H bintang ditransposkan, ya kan? Dikalikan H, ya enggak? Kemudian
diinverskan ya kan, dikalikan dengan ini H bintang juga ya, dikali dengan H bintang transpose dikalikan G bintang ya. Oke, sama dengan OLS ya. Ini sama dengan ekuivalen dengan model kalau OLS G ya kan, sama dengan ini G bintang ya, H bintang kali beta ya enggak, ditambah error. Jadi mau Anda ke GMM, maksimum likelihood, linear, non-linear, ujungnya tetap sama kok. Anda berurusan dengan regresi kayak gini. Dan ini regresi linear biasa loh. Walaupun fungsinya non-linear, segala macam ya. Ini adalah regresi linear biasa. Oke, paham ya? Jadi walaupun seemingly complicated, tetapi ujungnya tetap ke operasi matriks yang sangat mendasar. Makanya Anda jangan sampai lupa dengan OLS, ya kan? Karena di semua metode ujungnya adalah OLS lagi ya. Untuk standar errornya Anda baca sendiri ya. Variansnya ini adalah ini, ya, varians dari theta ya. Kemudian kita melakukan over identifying restriction-nya atau J-test-nya adalah dengan operasi matriks seperti ini dengan distribusi chi-square dan degree of freedom M-P ya. Jadi tes ini hanya berlaku untuk over identifying ya, over identifying. Jadi kalau M lebih besar dari P. Kalau M-nya sama dengan P, kalau orthogonality condition-nya sama dengan jumlah koefisien, maka tidak perlu dilakukan apa yang disebut over identifying restriction karena M dikurangi P akan sama dengan 0 ya. Nah, untuk estimation and testing ya kan, yang step pertama adalah melakukan spesifikasi moment condition. Ya, sufficient number of moment condition, yaitu minimal M sama dengan P. Ya. Jadi minimal moment condition-nya sama dengan jumlah parameters. Ya. Kemudian estimate the parameters. Kalau M sama dengan P maka operasi matrik biasa ya. Tetapi kalau M lebih dari P ada over identification-nya, maka estimasinya dilakukan secara iteratif ya. Nah, M sama dengan P harus iteratif ketika parametersnya non-linear. Tapi dalam kasus over identification, baik itu linear maupun non-linear in parameters, maka estimasinya harus dengan iterasi ya. Nah, sebagai awal, weight-nya itu adalah biasanya kita asumsikan identity matrix ya. Selanjutnya weight itu diupdate berdasarkan iterasi ya. Dan weight-nya itu didefinisikan sebagai apa? Inverse dari J. Setelah melakukan estimasi secara iteratif maupun tidak iteratif ya, tergantung dari over identifying atau tidak ya, kita bisa menghitung GMM standard error. Atau kalau dalam output OLS biasanya kan ada variance of regression. Variance of regression-nya itu diganti dengan asymptotic variance ya. Baru kita bisa menurunkan GMM standard error untuk masing-masing parameters ya. Tinggal dikalikan dengan X kali X ya. Setelah itu kita melakukan test of moment condition atau over identifying restriction. Ini hanya dilakukan kalau kita modelnya adalah over identified. Contoh yang over identified adalah instrumental variable ya. Ketika jumlah instrumen itu lebih dari jumlah right hand side endogenous variables ya. Oke, sampai sini ya.